Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kajian sebelum berbuka, tetap dengan tema yang sama, yaitu Al-Quran Hablum Mamdud. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran tidak disentuh kecuali oleh yang disucikan. Marilah kita memulainya dengan membaca beberapa ayat yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Kita mulai dari membaca ayat pertama dan kedua dari surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Shadaqallahu aliyul azim. Ayat ini mengkhitab Rasulullah, memanggil Rasulullah dengan salah satu nama atau gelar Rasulullah, Yasin. Kemudian pada bagian selanjutnya disebutkan wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Wow di sini adalah salah satu dari huruf yang digunakan untuk bersumpah. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang hakim. Hakim di sini bermakna penuh dengan hikmah. Jadi ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran tidak ada satupun yang sia-sia. Seluruhnya mengandung pesan-pesan yang penuh hikmah. Andai kata kita tidak memahami, bukan berarti Al-Quran yang lemah, tetapi akal pikiran kita yang tidak sampai kepada makna-makna terdalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang penuh hikmah. Kita baca pada surat Shad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shad wal Qur'ani dzikr. Shad, kata ayat ini, demi Al-Quran yang mengandung peringatan. Selain tadi kita melihat bahwa Al-Quran penuh dengan hikmah, Al-Quran juga mengandung peringatan-peringatan, baik untuk orang yang sudah memahami ajaran Islam ataupun yang belum pernah memahami ajaran Islam. Peringatan ini diperuntukkan bagi seluruh manusia. Kita baca juga pada surat lain, surat Qaf ayat pertama. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Quran yang mulia. Kita melihat bahwa Al-Quran adalah kitab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini diabadikan dalam surat Al-Qaf untuk memuji Al-Quran, bahwa betapa mulianya Al-Quran. Mari kita renungi bersama sebuah kitab yang penuh hikmah, sebuah kitab yang akan menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia, sebuah kitab yang memiliki kemuliaan lebih mulia dari seluruh kitab. Kemuliaannya datang karena
dia berasal dari Yang Maha Mulia. Apakah setiap kita bisa memahami kitab ini secara sempurna? Apakah itu mengharuskan sebuah syarat untuk memahami Alkitab ini? Kita baca jawabannya pada surat Al-Waqi'ah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yamassuhu illal mutahharun. Shadaqallahul aliyyul azim. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Kata ini, ayat ini mengandung makna penafian, penolakan. Tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk menyentuhnya, yaitu Al-Quran. Mengapa tidak mampu menyentuhnya? Karena Al-Quran adalah yang penuh hikmah. Al-Quran adalah yang mengandung peringatan-peringatan bagi seluruh umat manusia. Al-Quran adalah kitab yang mulia. Maka tidak mampu menyentuhnya, maksudnya tidak mampu memahaminya secara sempurna, illa kecuali al-mutahharun, orang-orang yang disucikan. Kata ini al-mutahharun adalah bentuk isim maf'ul, bukan isim fa'il. Seringkali ada beberapa sekalangan orang yang memahami ini sebagai isim fa'il, bahwa tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang bersuci. Hal ini tidak bisa dipahami demikian, karena kalau dimaknai sebagai orang-orang yang bersuci, maka dia akan tertulis mutahhirun. Tetapi pada ayat ini, la yamassuhu illal mutahharun, maka dia bermakna tidak dapat menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Karena isim fa'il adalah orang-orang yang mensucikan atau bersuci, tetapi isim maf'ul dalam konteks ayat ini bermakna orang-orang yang disucikan. Mari kita lihat bagaimana At-Tabari, seorang penafsir terkemuka Al-Quran, menafsirkan ayat ini. Menurut beliau, Al-Mutahharun adalah para malaikat dan para rasul dan juga orang-orang yang disucikan dari dosa. Maka yang dapat kita pahami di sini adalah bahwa syarat untuk memahami Al-Quran secara sempurna adalah tersucikan dari dosa. Dan ini pun tidak terbatas pada malaikat dan para rasul, tetapi bisa juga dari manusia selain Rasulullah. Maka dari itu, patutlah kita sadari bahwa kita yang masih penuh dosa ini tidak akan mampu memahami Al-Quran secara sempurna, karena kita tidak dapat menyentuh makna keseluruhannya. Maka alangkah baiknya kita mengikuti orang-orang yang suci, mengikuti penafsiran orang-orang yang suci, baik itu dari Rasulullah maupun dari orang-orang suci yang lain selain Rasulullah. Ikhwan dan akhwat sekalian, tidaklah salah kita mencoba memahami Al-Quran dengan akal pikiran kita, tetapi alangkah baiknya jika kita memahaminya dari periwayatan, dari jalur-jalur orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena Quran tidak akan tersentuh maknanya kecuali oleh orang-orang yang disucikan. Itu saja mungkin pertemuan kita pada kali ini.
Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam kajian yang sama. Marilah kita tutup dan menyongsong waktu berbuka puasa dengan membaca doa sebelum berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.